Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Hasanah Sregar, NIM 2336079, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, Bella di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Mobil Teknologi dosen pengampu Ibu Urfi Utami MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah versi Android dari 1 sampai sekarang. Sejak pertama kali dirilis, Android telah berubah secara konseptual, visual, dan fungsional dari waktu ke waktu untuk menyediakan fitur-fitur canggih bagi penggunanya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada Android 1.0 yaitu Alpha atau API 1. Versi awal Android dirilis pada 23 September 2008. Dikenal sebagai Android 1.0, versi Alpha ini memiliki banyak celah, termasuk perlunya keyboard fisik atau tombol perangkat keras. Versi ini memiliki API atau antarmuka pemrograman aplikasi Android level 1. Level API adalah nilai integer yang mengidentifikasi revisi kerangka kerja API yang disediakan oleh versi platform Android kerangka kerja Android. Kerangka kerja API mencakup serangkaian kelas, paket, elemen XML, intent, dan izin inti yang dapat diminta oleh aplikasi. Adapun beberapa fitur yaitu seperti yang pertama Google Maps, peramban, kalender, kamera, dan gulir ke bawah bila notifikasi, integrasi, Gmail, kontak, dan sinkronisasi Google, dukungan nirkabel dan Wi-Fi dan Bluetooth. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu Android 1.1 yaitu Petit for Beta atau API 2. Versi beta Android dirilis pada 9 Februari 2009 dengan perubahan API dan penyelesaian masalah yang ditemukan pada versi 1.0. Versi Android ini hanya dirilis untuk perangkat T-Mobile G1. Adapun fiturnya yaitu tampilkan detail dan ulasan untuk lokasi, tambahkan opsi simpan lampiran pada pesan, berikan informasi detail dengan mengklik bisnis tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu Android 1.5 atau Cupcake API 3. Versi ini dirilis pada 30 April 2009 dengan nama kode publik resmi pertama dan fitur-fitur luar biasa dibandingkan versi sebelumnya. Selain itu, versi ini juga menghadirkan widget aplikasi pihak ketiga yang merupakan fitur paling menonjol dan berharga. Adapun fiturnya yaitu keyboard dan fungsi pencarian di layar, mengunggah video dan gambar, fasilitas salin dan tempel serta rekaman video. Bella selanjutnya yaitu ada Android 1.6 yaitu Donut atau API 4. Versi Android 1.6 yang dirilis pada 15 September 2009 membawa banyak perubahan berharga termasuk kemampuan untuk beroperasi pada beberapa resolusi dan ukuran layar yang berbeda. Donut menyediakan pencarian dengan input suara dan teks termasuk riwayat bookmark dan kemampuan untuk memilih beberapa gambar untuk dihapus. Adapun fiturnya yang pertama yaitu widget kontrol daya untuk mengolah Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan lain-lain. Yang kedua, fitur pengalih cepat galeri dan kamera. Yang ketiga, kecepatan resolusi layar WVGA. Yang keempat, dukungan teknologi untuk CDMA atau EVDO 8802.1 kali atau VPN dan mesin text to speech. Yang kelima, peningkatan kecepatan untuk aplikasi kamera dan pencarian. Yang keenam, kotak pencarian cepat. Selanjutnya ada Android 2.0 yaitu Eclair atau API 5. Eclair 2.0 sampai 2.1 dirilis pada 3 Desember 2009 dengan sinkronisasi beberapa akun untuk email dan kontak. Selain itu, banyak fitur baru ditambahkan termasuk dukungan flash, mode pemandangan, keseimbangan putih, efek warna, fokus makro, dan zoom digital. Versi Android 2.1 membawa perbaikan bug dan peningkatan stabilitas pada Eclair. Fitur yang paling berharga adalah informasi lalu lintas waktu nyata dan navigasi belok demi belok dengan panduan suara. Nah, fiturnya yang pertama yaitu ada perbarui UI, yang kedua mendukung Bluetooth 2.1, yang ketiga tingkatkan Google Maps, yang keempat perubahan API kecil, yang kelima mendukung wallpaper hidup dan animasi, yang keenam kemampuan untuk menambahkan foto, yang ketujuh kontak dan memilih untuk menelepon, yang terakhir yaitu mengirim pesan atau mengirim email. Selanjutnya ada Android 2.2 yaitu Froyo atau API 8. Android versi 2.2 dirilis pada 20 Mei 2010 dengan peningkatan kecepatan, memori, dan kinerja. Versi ini diperkenalkan dengan peningkatan fungsionalitas Bluetooth dan
kompatibilitas dengan dock, yaitu hotspot, WiFi, portable untuk berbagai koneksi 3G. Google Nexus One adalah ponsel pintar pertama yang menggunakan Android versi 2.2. Daftar versi Android ini memberikan Anda pengetahuan historis lengkap tentang pembaruan dan peningkatan sistem operasi Android. Adapun fiturnya yang pertama yaitu dukungan untuk GIF, animasi, dan berbagai bahasa keyboard. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan kinerja. Yang ketiga, dukungan unggah file dan di browser. Yang keempat, mendukung kata sandi, numerik, dan alfanumerik untuk meningkatkan keamanan. Yang kelima, kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat dan headset mobil. Yang keenam, dukungan Wi-Fi dan fungsi hotspot. Selanjutnya ada Android 2.3 yaitu Gingerbread atau API 9. Gingerbread berada di posisi ke-7 dalam daftar versi Android yang dirilis pada 6 Desember 2010. Fitur utama yang ditingkatkan adalah pengenalan API game dengan peningkatan grafis untuk game yang intensif sehingga memicu booming game mobile. Adapun fiturnya yang pertama yaitu tingkatkan fasilitas salin dan tempel. Yang kedua, desain UI yang diperbarui. Yang ketiga, dukungan untuk format video WP8 dan WebM. Yang keempat, dukungan panggilan video dan jejaring sosial. Yang terakhir, keyboard yang mudah digunakan dengan pengetikan yang lebih cepat dan intuitif. Selanjutnya ada yaitu Android 3.0 atau Honeycomb atau API 11. Honeycomb dari daftar versi Android dirilis pada tahun 2011 sebagai versi khusus tablet untuk meluncurkan Motorola Exum. Sistem operasi ini juga cocok untuk perangkat seluler yang memiliki layar lebih besar daripada ponsel pintar saat ini. Adapun fiturnya yang pertama yaitu peningkatan Gmail, kontak, kamera, dan galeri. Yang kedua, dukungan untuk kata sandi dan karakter kompleks. Yang ketiga, penyimpanan terenkripsi dan UI 3D yang diperbarui. Yang keempat, mendukung multiprosesor dan aplikasi terbaru untuk multitasking visual yang mudah. Yang kelima, sinkronisasi media dari kartu SD. Yang keenam, bilah aksi untuk kontrol aplikasi. Yang ketujuh, bilah sistem untuk status dan notifikasi global. Yang kedelapan, Google eBooks dan obrolan video talk. Yang kesembilan, dukungan Adobe Flash di browser. Yang ke-10, dukungan sensor yang lebih banyak. Yang ke-11, koneksi Wi-Fi dan kunci berkinerja tinggi. Dan yang terakhir yaitu tulisan tangan Cina dan desain untuk papan ketik. Bela selanjutnya yaitu Android 4.0 yaitu Ice Cream Sandwich atau API 14. Ice Cream Sandwich dirilis pada 19 Oktober 2011 dengan banyak fitur yang disempurnakan untuk memasuki era desain modern. Fitur snapshot diperkenalkan untuk mengambil tangkapan layar dengan menekan tombol volume dan tombol daya secara bersamaan. Daftar versi Android memiliki berbagai sistem operasi Android. Tetapi dibandingkan dengan semua versi sebelumnya, widget Ice Cream Sandwich lebih tangguh dan dapat diubah ukurannya. Adapun fiturnya yang pertama yaitu fitur pengecekan ejaan, yang kedua Wi-Fi Direct, yang ketiga fasilitas dekorasi foto dan tombol di layar, yang keempat membuka kunci dengan pengenalan wajah, yang kelima tampilan seperti kartu untuk beralih antar aplikasi, yang keenam perekaman video yang lebih baik dan resolusi tinggi, yang ketujuh performa kamera yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk membuka hingga 16 tab di peramban web. Bela selanjutnya yaitu Android 4.1 yaitu Jelly Bean atau API 16. Versi Android yang lebih baik yang dikenal sebagai Jelly Bean dirilis pada Juni 2012 dengan teknologi Google Digital Assistant yang dapat diakses dari layar beranda. Utilitas kecerdasan prediktif yang spektakuler ini menyediakan notifikasi yang dapat diperluas dan interaktif. Selain itu, pengguna dapat menikmati dukungan multi pengguna di Play Store dan banyak fitur berharga lainnya. Adapun fiturnya yang pertama yaitu pencarian suara dan pengetikan, yang kedua panorama, yang ketiga proyek mentega, yang keempat notifikasi yang dapat diperluas, yang kelima melamun sebagai screensaver, yang keenam kontrol daya, yang ketujuh mendukung audio USB, yang kedelapan aplikasi kamera yang lebih baik, 9 peningkatan keamanan, gerakan baru dan fitur aksesibilitas, dan beberapa akun pengguna atau hanya untuk tablet. Selanjutnya dukungan resolusi 4K, mendukung Bluetooth dengan konsumsi energi rendah, teks dua arah dan dukungan berbagai bahasa, atur atau sesuaikan volume panggilan masuk dan tampilkan peringatan pesan. Yang selanjutnya Google menampilkan konten yang relevan berdasarkan riwayat pencarian Anda. Yang terakhir yaitu dukungan emoji asli.
Selanjutnya yaitu Android 4.4 yaitu KitKat atau API 19. Android versi 4.4 dirilis pada 3 September 2013 dengan fokus lebih pengalaman pengguna yang lebih baik. KitKat dioptimalkan untuk berjalan pada berbagai versi Android lama. Smartphone harus memiliki RAM minimal 512 MB. Adapun fiturnya yang pertama yaitu perekaman layar, yang kedua prioritas kontak, yang ketiga dukungan GPS, yang keempat identifikasi penelepon yang lebih cerdas, yang kelima dukungan musik offline, yang keenam pembaruan UI untuk alarm dan navigasi Google Maps, yang ketujuh ideogram dan emoji bergaya kartu untuk papan ketik Google, dan yang kedelapan KitKat memiliki fitur Oke Google yang memungkinkan pengguna mengakses Google tanpa menyentuh ponsel pintar mereka. Selanjutnya yaitu ada Android 5.0 yaitu Lollipop atau API 21. Lollipop atau Android versi 5.0 dirilis pada 12 November 2014 dengan antarmuka pengguna yang didesain ulang dan dibangun dengan desain material. Ini memberikan tampilan baru dan modern yang diterapkan di seluruh Android, aplikasi, dan produk Google. Lollipop dari daftar versi Android hadir dengan banyak fitur menakjubkan, termasuk dukungan untuk manajemen notifikasi yang lebih baik. Adapun fiturnya yang pertama yaitu dukungan ART, kedua perlindungan perangkat yang lebih baik, ketiga notifikasi dapat dihilangkan dengan menggeser dari layar kunci, yang keempat antarmuka pengguna yang lebih baik dan ditingkatkan. Yang kelima, fitur penghemat baterai bawaan. Yang keenam, desain material baru. Yang ketujuh, bilah navigasi yang diperbarui. Yang kedelapan, dukungan untuk beberapa kartu SIM. Dan yang kesembilan, kualitas panggilan suara definisi tinggi. Selanjutnya Android 6.0 yaitu Marshmallow atau API 23. Pada tahun 2015, Google menggunakan istilah Macadamia Nut Cookie untuk menggambarkan Android versi 6.0 sebelum pengumuman resmi Marshmallow. Adapun fiturnya yang pertama yaitu dukungan untuk pembaca sidik jari, dukungan USB Type-C, ketiga, pengalaman multi jendela, yang keempat, mode tidur untuk menghemat daya baterai, yang kelima, sistem perizinan yang jelas, dan terakhir, tab Google khusus dan peningkatan fitur salin tempel. Selanjutnya ada Android 7.0 yaitu Nougat atau API 24. Android 7.0 dirilis pada tahun 2016 dengan mode layar terpisah bawaan, fungsi penghemat data, dan sistem pengelompokan berdasarkan aplikasi untuk mengatur notifikasi. Adapun fiturnya yang pertama menyediakan fitur multitasking dan mode layar terpisah, yang kedua peningkatan pengelola penyimpanan, yang ketiga tombol pengatur cepat, yang keempat peningkatan tampilan sentuh, yang kelima aplikasi pengaturan yang lebih baik, yang keenam balas pesan dan notifikasi langsung tanpa perlu membuka aplikasi. Selanjutnya Android 8.0 yaitu Oreo atau API 26. Oreo dirilis pada tahun 2017 dengan fitur fitur and fitur bawaan, opsi menunda notifikasi dan kontrol yang lebih baik atas cara aplikasi memberitahu Anda melalui notifikasi. Adapun fiturnya yang pertama yaitu pengisian otomatis kata sandi, yang kedua aktifkan WiFi secara otomatis, yang ketiga font yang dapat diunduh, yang keempat dukungan multi layar, yang kelima mendukung fitur in fitur, yang keenam saluran notifikasi dan tunda notifikasi, yang ketujuh dukungan Google Play dan gaya emoji baru, dan yang terakhir ikon adaptif dan tampilan dan pemilihan teks cerdas. Selanjutnya ada Android 9 yaitu Pi atau API 28. Android Pi dirilis secara publik pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan banyak fitur menakjubkan sesuai dengan minat dan kebutuhan pengguna. Menurut sebuah laporan, Pi adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan dalam daftar versi Android. Adapun fitur yang pertama yaitu penguat suara dengan opsi pilih untuk berbicara, yang kedua kompatibilitas kecerdasan buatan atau AI, yang ketiga penghematan baterai dan kecerahan adaptif dengan pembatasan latar belakang, yang keempat dukungan multikamera dengan kompatibilitas dan kamera eksternal, yang kelima navigasi gerakan dan aksi aplikasi baru, yang keenam tombol pintasan tangkap layar baru dan menu aksesibilitas, yang ketujuh rotasi layar yang lebih mudah dan didukung layar penuh, yang kedelapan peningkatan volume dan suara, yang kesembilan mode gelap yang dapat dipilih, 10 HDR atau HDR audio HD beberapa koneksi Bluetooth, 11 irisan dan tekan lama untuk melihat keseluruhan pilihan, 12 fitur keamanan yang ditingkatkan untuk perlindungan ekstra
Ke-13, kesejahteraan digital dengan fitur waktu aplikasi, dashboard, dan opsi jangan ganggu. Yang ke-14, pencadangan Android dan peningkatan privasi. Yang ke-15, informasi notifikasi lebih lengkap dan pemilihan teks yang lebih mudah. Selanjutnya Android 10, yaitu Android Q atau API 29. Android versi 10 resmi dirilis pada 3 September 2019 dengan fitur dan fungsionalitas yang ditingkatkan serta level API yang lebih tinggi. Adapun fiturnya yang pertama yaitu dukungan untuk ponsel pintar lipat dengan layar fleksibel, mode gelap untuk kenyamanan mata. Yang ketiga, kontrol navigasi melalui gerakan kini lebih cepat dan intuitif dari sebelumnya. Yang keempat, penguat suara dengan suara lebih jernih. Yang kelima, saran balasan cerdas untuk semua aplikasi perpesanan. Yang keenam, teks terjemahan langsung untuk media yang diputar di ponsel pintar. Yang ketujuh, batalkan penghapusan aplikasi. Yang kedelapan, kontrol notifikasi yang lebih baik dan banyak pilihan. Selanjutnya ada Android 11, yaitu kue beludru merah atau API 30. Para pengembang Android terus berupaya menyediakan aplikasi yang lebih canggih menyesuaikan kebutuhan pengguna. Sebagian besar pengembangan mencari informasi tentang perbandingan pengembangan Android dan pengembangan web untuk memilih bidang yang setara tren. Adapun fiturnya, fitur yang baru yang akan Anda alami di Android 11 terbaru yang akan segera dirilis dan akan menjadi versi terbaru dalam daftar versi Android. Yang pertama yaitu perekaman layar asli, yang kedua mematikan notifikasi saat menonton video, yang ketiga meningkatkan sensitivitas sentuhan, yang keempat riwayat pemberitahuan, dan yang kelima pencabutan izin aplikasi secara otomatis. Berikut adalah fitur-fitur yang telah diperbarui atau disempurnakan. Yang pertama yaitu menu dan pintasan tangkapan layar yang diperbarui. Yang kedua, mode pemilihan teks baru dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Yang ketiga, membatalkan aplikasi yang baru saja disetujui. Yang keempat, mode pesawat tidak lagi mematikan Bluetooth. Yang keenam, fitur fetch unclock di Pixel 4 mengharuskan Anda membuka mata. Yang keenam, penyematan aplikasi di menu berbagi. Yang ketujuh, peningkatan nuansa percakapan notifikasi. Yang kedelapan, gelembung percakapan dan mode gelap yang peka terhadap konteks. Dan yang keenam, peningkatan izin sekali pakai. Selanjutnya yaitu Android 12, yaitu S-Root atau API 31. Android 12 atau API 31 menghadirkan pengalaman yang lebih personal, aman, dan lancar di ponsel cerdas Anda. Menampilkan UI yang sepenuhnya dibangun ulang khusus untuk Anda. Fitur privasi baru yang dirancang untuk menjaga dan tetap aman dan terkontrol, serta metode intuitif tambahan untuk langsung bermain game atau bahkan beralih ke perangkat lain. Bahkan widget pun telah diperbarui secara menyeluruh sehingga orang-orang favorit Anda selalu ada di layar beranda ponsel Anda. Android 12 juga seharusnya lebih ramah pengguna dengan tata letak yang lebih lapang, peningkatan kontras warna, dan kemampuan baru untuk membantu individu dengan penglihatan rendah. Adapun fitur Android 12 memiliki fitur baru berikut yang wajib kita ketahui karena akan membuat kita takjub. Yang pertama yaitu menggulir tanggapan layar, kedua pencarian aplikasi, ketiga peningkatan fitur putar otomatis, keempat berbagai wifi lebih mudah, kelima mode satu tangan, keenam penyisipan konten kaya, ketujuh gambaran umum saran, yang kedelapan API mode permainan. Nah, ada juga fitur yang diperbarui dibandingkan dengan Android 11. Yang pertama yaitu dashboard yang lebih baik. Yang kedua, desain baru yang diperbarui atau material U. Yang ketiga, indikator kamera dan mikrofon. Yang keempat, notifikasi dan yang diperbarui. Yang kelima, hibernasi aplikasi. Dan yang terakhir, gerakan halus. Selanjutnya yaitu ada Android 13, yaitu Tiramisu atau API 33. Versi Android terbaru adalah Android 13. Ini adalah sistem operasi paling andal dan canggih yang tersedia saat ini. Sistem ini menggabungkan ambisi dan kehalusan. Android 13 menyertakan desain antarmuka pengguna baru untuk perangkat seluler yang lebih baru. Versi ini juga berfungsi sebagai dasar untuk perangkat multifungsi. Ia sedang mempersiapkan diri untuk layar dan resolusi yang lebih besar, yang pada akhirnya akan datang. Generasi OS ini telah mencapai peningkatan signifikan dalam hal keamanan privasi dan kecepatan. Adapun fitur Android 13 memiliki fitur baru berikut yang wajib kita ketahui karena akan membuat kita takjub. Yang pertama yaitu fitur keamanan yang ditingkatkan, yang kedua mode membaca baru, yang ketiga kunci mobil digital, yang keempat dukungan Bluetooth
LE bawaan, yang kelima materi tambahan opsi tema Anda, dan yang keenam dukungan pemindahan kode QR. Dan ada juga fitur-fitur yang diperbarui dibandingkan dengan Android 12. Yang pertama yaitu fitur privasi yang lebih baik, kedua fitur gaming baru, yang ketiga masa pakai baterai lebih baik, yang keempat fitur kamera baru, yang kelima fitur aksesibilitas yang diperbarui, dan yang keenam alat komunikasi yang diperbarui. Selanjutnya yaitu Android 14, yaitu kue terbalik atau API 34. Google menyematkan banyak peningkatan penting ke dalam Android 14, meningkatkan kemampuan kustomisasi, kedekatan dan privasi perangkat yang kompatibel, serta melakukan penyesuaian antarmuka kecil yang memperbaiki beberapa kekurangan yang sudah lama ada. Dalam podcast The Android Show terbaru, Wakil Presiden Teknik Android Google, Dave Burke, menyatakan bahwa sistem Android 14 telah mengubah mekanisme penyeimbangan beban memori dan prosesor. Ia mengklaim bahwa hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja perangkat tetapi juga masih pakai baterai. Adapun fitur Android 14 yaitu yang pertama penskalaannya lebih cerdas dan font besar, yang keempat notifikasi berkedip, yang ketiga pembatasan akses foto dan video, yang keempat PIN terlindungi, yang kelima perlindungan data, yang keenam preferensi regional, yang ketujuh gerakan mundur prediktif, yang kedelapan koneksi kesehatan. Berikut ada fitur-fitur yang diperbarui dibandingkan dengan Android 13. Yang pertama yaitu kustomisasi lebih lanjut, yang kedua masa pakai baterai yang lebih baik, yang ketiga dukungan alat bantu dengar yang lebih baik, yang keempat dukungan yang lebih baik untuk layar yang lebih besar, yang kelima keamanan yang ditingkatkan, dan yang keenam opsi saham yang lebih baik. Selanjutnya ada Android 15, yaitu Ice Cream Vanilla atau API 35. Versi Android terbaru 15 yang diberi nama Vanilla Ice Cream diluncurkan pada September 2024. Versi ini dikemas dengan fitur-fitur baru dan menakjubkan. Dari segi Android 15, pembaruan ini membawa beberapa fitur yang baru yang penting, termasuk opsi ruang pribadi tingkat sistem yang memungkinkan Anda untuk menyembunyikan aplikasi penting dan hanya dapat diakses dengan autentikasi. Perangkat lunak ini juga meningkatkan mekanisme multitasking yang diperkenalkan di Android 13 dengan menambahkan opsi untuk menjaga agar taskbar Android yang hanya tersedia di layar besar tetap terlihat setiap saat, serta kemampuan untuk meluncurkan pasangan aplikasi tertentu ke dalam layar terpisah secara bersamaan hanya dengan satu ketukan. Adapun fiturnya yaitu yang pertama ruang pribadi dan tempat Anda dapat menyembunyikan aplikasi sensitif. Yang kedua peningkatan profil kinerja untuk menganalisis kinerja aplikasi secara keseluruhan. Yang ketiga multitasking yang lebih baik. Yang keempat perilaku layanan terfokus yang diperbarui. Yang kelima pengontrol volume yang akan mengurangi kebisingan dari video. Berikut ada fitur-fitur yang ditingkatkan dibandingkan dengan Android 14. Yang pertama yaitu fitur kamera lainnya, misalnya bokeh dan mode cahaya rendah. Kedua dukungan UI ujung ke ujung untuk aplikasi. Yang ketiga versi SQLite telah diperbarui ke 3.44.3 atau sebelumnya 3.40.1 di Android 14. Yang terakhir berforma latar belakang yang disempurnakan. Nah, selanjutnya yaitu Android 16, yaitu Baklava atau API 36. Akhirnya penantian telah berakhir. Inilah versi Android terbaru dalam daftar kami, yaitu Android 16 Baklava. Versi ini diluncurkan pada 10 Juni 2025 dan hadir dengan banyak pembaruan dibandingkan Android 15 dengan peningkatan termasuk peringkat yang lebih cepat, format Advanced Professional Video atau APV, dan didukung kamera yang lebih baik untuk pengguna profesional. Versi ini meningkatkan produktivitas, keamanan, dan ekspresi kreatif. Langkah-langkah keamanan yang lebih kuat seperti perlindungan tingkat lanjut disertakan, peringkatan disederhanakan, dan Android Runtime atau ART telah ditingkatkan kecepatannya untuk aksesibilitas dan produktivitas yang lebih baik. Pembaruan ini sekarang penambahan jendela desktop dan pintas keyboard yang dipersonalisasi. Adapun fitur utama yang pertama yaitu pembaruan langsung, kedua paksa pemberitahuan grup, ketiga jeda notifikasi, keempat pintasan tombol daya untuk dompet, kelima tangkapan layar HDR, keenam API ekstensi kamera mode malam, ketujuh API writing tools memungkinkan aplikasi untuk memblokir alat penulisan berbasis AI, yang kedelapan emoji baru dari Unicode 16.0, yang ke-9 catatan kesehatan, yang ke-10 pengamanan anti penipuan selama panggilan telepon, yang ke-11 pemilihan foto
terintegrasi. Sekian dari hasil penjelasan sejarah versi Android dari 1 sampai sekarang. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.